Hari Jumat pada tanggal 5 Februari tahun 2021, pengurus masjid Rawdah menyampaikan beberapa pemberitahuan. Matikan alat-alat komunikasi Anda seperti handphone dan lain-lain. Ikutilah protokol kesehatan, yakni memakai masker, bersajadah, dan aturlah jarak soft dengan renggang 1 meter. Janganlah berbicara pada saat khotib berkhutbah, karena perbuatan tersebut adalah sia-sia, dan disunnahkan niat beriktikaf ketika mendengarkan khutbah. Kas masjid Jumat yang lalu senilai 85.456.500 rupiah. Hasil kota infak Jumat yang lalu senilai 1.620.000 rupiah. Pengeluaran untuk operasional masjid senilai 1.820.000 rupiah. Jadi saldo kas masjid saat ini sebesar 85.256.500 rupiah. Pada sholat Jumat kali ini yang bertindak selaku khotib dan imam Ustadz Ali Mikrullah, untuk Bilal Bapak Haji Iskandar. Demikian pemberitahuan dari pengurus masjid ini disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul hannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa akhusukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq wa la yajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayah. Shadaqallahul aliyyul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin, jamaah salat Jumat Masjid Ar-Raudhah yang senantiasa dipunmuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Ada satu makalah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makalah tersebut tersurat dan tersirat di dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Beliau mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang meninggal dunia lalu ia masuk ke alam barzakh, ia masuk ke alam kubur bila zadin, dengan tanpa perbekalan, kelawan tanpa sangu, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka seakan-akan ia berada di tengah-tengah lautan tanpa menggunakan kapal ataupun perahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang meninggal dunia lalu memasuki alam kubur diibaratkan sebagaimana orang yang berada di tengah-tengah lautan tanpa menggunakan kapal ataupun perahu. Otomatis ia akan tenggelam. Jikalau kita meninggal dunia tanpa membawa perbekalan apapun, otomatis kita akan tenggelam di nerakanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin ibadur rahman rahimakumullah. Tiada satupun perbekalan yang patut kita bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah ketakwaan dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Untuk itulah marilah semakin hari semakin tua ini umur kita semakin bertambah, kita senantiasa menambah kualitas dan kuantitas ketakwaan kula panjenengan sedaya dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pagi hari beliau berjalan-jalan menuju Masjidil Haram untuk menemui para sahabatnya. Kemudian Rasulullah bertanya pada para sahabatnya, "Kaifa asbahtum ya ashabi?" Bagaimana kondisi kalian pada pagi hari ini? Dijawab kompak serempak oleh para sahabat, "Asbahna mu'minina billah."
pagi hari ini kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat otomatis tahu pertanyaan yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni senantiasa menanyakan kondisi keimanan mereka. Karena sebab apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan seseorang setiap detiknya kadang bertambah dan kadang pula berkurang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah bertanya kembali pada para sahabatnya, wa ma alamatu imanikum, apa tanda-tanda keimanan kalian semuanya? Dijawab kompak lagi oleh para sahabat, nasbiru 'alal bala wa nashkuru bil raha wa narda bil qada. Tanda-tanda keimanan seseorang itu adalah yang pertama sabar ketika ditimpa musibah atau cobaan. Wa nashkuru 'alal raha, kemudian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling akhir, wa narda bil qada, ridha dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengar jawaban para sahabatnya, Rasulullah merasa senang, merasa gembira, sehingga beliau menyatakan, antum mu'minuna haqqan, kalian semuanya betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rabbul Ka'bah, demi zat yang menciptakan Ka'bah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seringkali kita mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kadang-kadang kita tidak tahu atau lupa untuk mengaplikasikan keimanan itu sendiri. Bahwasanya orang yang beriman, orang yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai ciri-ciri, yakni yang pertama sabar apabila ditimpa musibah atau cobaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada satu makhluk pun yang ada di bumi ini, tidak ada satu makhluk pun yang berada di atas permukaan bumi ini yang tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Terkadang ujian kita berbeda. Ada yang diuji kelaparan, ada yang diuji tidak punya harta benda atau kondisi ekonominya pas-pas, ada yang diuji sakit saja seperti halnya Nabi Ayub alaihissalam, ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perilaku anaknya yang nakal. Banyak sekali ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, namun kita harus sabar untuk menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Rujainuddani, Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, wa'lamu annal baliyata lam tu'til mu'mina lituhlikahu. Sesungguhnya bala, cobaan, ujian itu menimpa umat mukmin, menimpa kaum mukmin, itu bukan untuk merusak mereka. Wa innama atathu litahtabirahu. Namun ujian, cobaan, bala itu datang kepada kita, pada umat Islam, pada umat mukmin, litahtabirahu, sebagaimana ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, COVID-19 yang datang pada kita, yang menimpa negara Indonesia ini,
sejatinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala benci kepada penduduknya. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak marah pada penduduk, namun hanya sebatas sebagai ujian kepada kita. Apakah kita ketika ditimpa cobaan, ujian, musibah dari Allah, apakah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru malah sebaliknya kita semakin jauh berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah ketika ada Covid-19 ini seharusnya masjid-masjid tetap dibuka, ibadah-ibadah rutinitas agama selalu dilakukan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanda keimanan seseorang yang kedua yakni wa nashkuru 'ala raha, bersyukur atas segala kenikmatan Allah. Kita diberikan mata yang sehat, kita bersyukur bukan hanya sekedar dengan mengucapkan kalimat hamdalah, tapi kita buktikan. Kita diberikan mata yang sehat, kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Diberikan tangan yang sehat, jasmani yang lengkap, anggota tubuh yang lengkap. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan telinga yang sehat, kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanda keimanan yang ketiga yang paling akhir yakni wa nardha bil qada, ridho atas segala qada Allah Subhanahu wa taala, menerima apapun yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai penyakit darah tinggi, kita sabar, kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin merintih, bukan menggerutu. Andai kata kita mampu berpikir hadirin rahimakumullah, satu kantong darah di rumah sakit itu harganya puluhan juta rupiah. Andai kata kita mendapatkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya darah tinggi, seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima qada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendonorkan sebagian darah kita pada orang-orang yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah tanda-tanda keimanan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh bahaya hadirin jikalau kita mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mempunyai tiga hal tersebut. Kita tidak pernah sabar atas cobaan Allah, kita tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah, kita tidak ridho dengan takdir Allah atau qada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Malam yasbir 'alal bala'i", barang siapa yang tidak mampu sabar atas cobaanku. "Wa man lam yashkur 'alan na'ma'i", dan barang siapa yang tidak mau bersyukur atas segala kenikmatanku. "Wa man lam yardha bi qada'i", dan barang siapa yang tidak ridho dengan qadaku. "Fal yakhruj min baini ardi wa sama'i", maka lebih baik ia keluar dari bumi dan langitku. Otomatis kita akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wal yatlub rabban siwa", dan lebih baik ia mencari Tuhan selain aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiga hal tersebut sangat penting sekali yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari jikalau kita mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadirin khutbah yang singkat ini mampu saya sampaikan. Semoga khutbah yang singkat ini diiringi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah di dini wad dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allah
Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad warḍallahu 'anil arba'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina wa fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ghafirud dhunubi wal qadiyat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammadin rahmatan 'amma innaka sami'ud du'a. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة